Ini adalah cerita tentang sebuah tempat yang dihantui oleh kutukan dan misteri, menyimpan sejarah kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pulau ini pernah menjadi bagian dari sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Dharmawijaya, seorang pemimpin ambisius yang terobsesi dengan harta legendaris bernama Mata Dewa. Namun, ambisi sang raja membawa kehancuran ketika pengkhianatan dan keserakahan merasuki hati orang-orang terdekatnya. Kisah ini menggali hubungan terlarang antara Rara Melati, seorang putri bangsawan, dan Arya Jaya, seorang nelayan sederhana. Cinta mereka yang penuh pengorbanan terhalang oleh perbedaan status sosial dan ambisi politik sang raja, memicu serangkaian peristiwa tragis yang akhirnya membawa kutukan abadi ke pulau tersebut. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Raja Dharmawijaya memanggil kekuatan gelap untuk menjaga harta karunnya, yang menyebabkan pulau itu ditinggalkan dan dijauhi oleh manusia. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Pulau Ombak Hitam, sebuah nama yang menggema di antara para pelaut Nusantara, memiliki daya tarik yang tidak biasa. Pulau ini dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kisah-kisah kelam yang membalutnya. Ombak besar yang menghantam pantainya memancarkan warna hitam pekat, yang konon berasal dari kutukan yang ditimpakan oleh seorang leluhur pada masa silam. Meski tampak memikat bagi wisatawan, penduduk sekitar percaya bahwa pulau ini adalah tempat di mana roh-roh gelisah bersemayam, menjaga rahasia besar yang belum terungkap hingga kini. Legenda tentang pulau ini telah ada selama berabad-abad, diwariskan melalui cerita rakyat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap cerita memiliki variasinya sendiri, tetapi inti dari semuanya adalah sebuah tragedi besar yang terjadi di masa lampau. Kisah ini melibatkan pengkhianatan, dendam, dan kutukan yang menghancurkan. Dalam setiap versi, disebutkan bahwa pulau itu adalah saksi bisu dari sebuah konflik yang melibatkan manusia, alam, dan kekuatan supranatural. Para peneliti modern mencoba mengungkap misteri di balik cerita-cerita ini, tetapi hasilnya seringkali menemui jalan buntu. Mereka yang mencoba mengumpulkan bukti ilmiah seringkali dihadapkan pada peristiwa-peristiwa aneh yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Tidak jarang, penelitian di pulau ini berakhir dengan hilangnya para peneliti tanpa jejak. Hal ini semakin menegaskan reputasi pulau sebagai tempat yang harus dihindari, kecuali oleh mereka yang benar-benar memiliki keberanian besar. Masyarakat setempat memiliki tradisi untuk menghormati roh-roh yang diakini tinggal di Pulau Ombak Hitam. Mereka mengadakan upacara tahunan untuk menenangkan roh-roh tersebut, yang seringkali disertai dengan persembahan makanan dan bunga. Tradisi ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga upaya untuk mencegah bencana yang dipercaya akan menimpa mereka jika pulau itu terganggu. Meskipun terdengar mistis, tradisi ini memiliki makna budaya yang dalam dan mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam dan dunia gaib. Bagi para pelaut, Pulau Ombak Hitam memiliki reputasi yang tidak kalah misterius. Ombak besar yang gelap seringkali muncul tanpa peringatan, menyebabkan kapal-kapal karam dan hilang tanpa jejak. Dalam beberapa kasus, puing-puing kapal ditemukan terdampar di pantai, namun para awaknya tidak pernah ditemukan. Fenomena ini menambah aura mistis pulau tersebut, membuatnya dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di lautan. Pulau Ombak Hitam juga menarik perhatian para penjelajah dan pemburu harta karun, yang percaya bahwa ada sesuatu yang berharga tersembunyi di sana. Beberapa teori mengklaim bahwa pulau ini adalah tempat berlabuh para bajak laut di masa lalu, yang menyimpan harta rampasan mereka di gua-gua yang tersembunyi. Namun, tidak ada yang dapat mengkonfirmasi teori ini, karena kebanyakan dari mereka yang mencoba menjelajahi pulau tidak pernah kembali. Geografi pulau ini juga tidak kalah menarik. Dikelilingi oleh tebing-tebing curam dan hutan lebat, Pulau Ombak Hitam tampak seperti tempat yang tidak terjamah oleh peradaban modern. Beberapa peneliti mencatat bahwa flora dan fauna di pulau ini sangat berbeda dari yang ada di daratan utama, menandakan bahwa pulau ini mungkin telah terisolasi selama ribuan tahun. Namun, keindahan ini seringkali terselubung dalam kabut yang tebal, memberikan kesan bahwa pulau itu menyembunyikan sesuatu. Di balik semua misteri ini, Pulau Ombak Hitam tetap menjadi topik yang menarik untuk dipelajari. Banyak orang percaya bahwa memahami cerita-cerita di balik pulau ini dapat membantu kita memahami hubungan manusia dengan alam dan dunia gaib. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana kita siap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin tidak ingin kita ketahui? Pulau ini tidak hanya menjadi subjek penelitian ilmiah, tetapi juga inspirasi bagi seniman dan penulis. Banyak karya seni, novel, dan film yang terinspirasi oleh cerita-cerita tentang pulau ini.
Beberapa di antaranya menggambarkan pulau sebagai tempat yang indah namun mematikan, sementara yang lain menonjolkan aspek mistis dan supranaturalnya. Dalam seni, Pulau Ombak Hitam menjadi simbol ambiguitas kehidupan, sebuah tempat yang indah namun penuh dengan bahaya dan rahasia gelap. Dengan semua cerita, mitos, dan fakta yang membalut Pulau Ombak Hitam, tidak mengherankan jika pulau ini terus menarik perhatian orang-orang dari berbagai latar belakang. Namun, satu hal yang pasti, pulau ini bukan hanya sekadar tempat di peta, tetapi sebuah simbol dari misteri yang tak terpecahkan, mengingatkan kita akan batas-batas pengetahuan manusia. Legenda Pulau Ombak Hitam bermula dari sebuah kisah tragis yang konon terjadi ratusan tahun silam. Dahulu kala, pulau ini dikenal dengan nama lain, Pulau Harapan. Pulau itu adalah tempat tinggal sebuah kerajaan kecil yang damai, dipimpin oleh Raja Darmawijaya, seorang raja yang bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Keindahan alam pulau itu menjadi berkah bagi penduduknya, yang hidup dari hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Menurut cerita, tragedi bermula ketika seorang pendatang asing bernama Ki Jagat merapat ke pulau tersebut. Ki Jagat adalah seorang pedagang yang konon memiliki kekuatan gaib. Ia membawa hadiah-hadiah mewah untuk Raja Darmawijaya dan rakyatnya, termasuk permata yang memancarkan cahaya biru kehijauan. Namun, di balik kedermawanannya, Ki Jagat menyembunyikan niat jahat. Ia ingin menguasai pulau itu, yang menurutnya menyimpan sumber daya alam yang sangat berharga. Ki Jagat mulai menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat. Ia menggunakan pesonanya untuk merayu penduduk dan menanamkan rasa curiga terhadap Raja Darmawijaya. Dengan waktu, rakyat mulai terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang setia kepada raja dan mereka yang terhasut oleh janji-janji palsu Ki Jagat. Ketegangan di pulau semakin memuncak, hingga akhirnya pecah menjadi konflik terbuka. Dalam pertempuran besar yang terjadi di pusat pulau, Raja Darmawijaya dan para pengikut setianya berjuang mempertahankan tanah kelahiran mereka. Namun, Ki Jagat, dengan kekuatan gaib yang dimilikinya, berhasil menimbulkan kehancuran yang masif. Ombak besar yang gelap tiba-tiba muncul dari laut, menyapu sebagian besar pulau. Peristiwa ini menandai awal mula kutukan yang kemudian dikenal sebagai Ombak Hitam. Rakyat yang selamat menceritakan bahwa sebelum Raja Darmawijaya wafat, ia mengucapkan sumpah terakhir. Dengan suara parau, ia memohon kepada para dewa untuk melindungi pulau dari siapapun yang berniat jahat. Ia juga mengutuki Jagat dan keturunannya, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menikmati hasil dari pengkhianatan mereka. Kata-kata terakhir sang raja didengar oleh angin dan laut, yang kemudian menjadikan pulau itu sebagai tempat yang penuh misteri. Setelah tragedi itu, Ki Jagat menghilang tanpa jejak. Beberapa cerita mengatakan bahwa ia ditelan oleh ombak hitam yang ia ciptakan sendiri, sementara yang lain percaya bahwa ia melarikan diri, tetapi hidupnya penuh penderitaan karena kutukan Raja Darmawijaya. Para penduduk yang tersisa meninggalkan pulau itu, menganggapnya sebagai tempat yang tidak layak dihuni lagi. Pulau Harapan berubah menjadi Pulau Ombak Hitam, simbol dari kehancuran dan kutukan. Keanehan pulau itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah peristiwa tragis tersebut, para nelayan yang berlayar terlalu dekat dengan pulau sering melaporkan suara-suara aneh. Suara tangisan, jeritan, dan bisikan terdengar dari arah pulau, terutama pada malam bulan purnama. Mereka yang berani mendekat melaporkan bahwa mereka melihat bayangan besar melayang di atas air, seolah-olah sedang mengawasi pulau. Bagi mereka yang percaya pada hal-hal mistis, fenomena ini dianggap sebagai tanda bahwa roh-roh para korban tragedi tersebut masih menghantui pulau. Mereka tidak bisa pergi ke alam lain karena rasa dendam dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Konon, roh Raja Darmawijaya sendiri menjadi penjaga utama pulau, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berani mencemari tanah yang telah dikutuk. Tragedi ini meninggalkan bekas mendalam, bukan hanya bagi pulau itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang mewarisi cerita ini sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan pengkhianatan. Setiap kali ombak hitam muncul, orang-orang akan memperingatkan satu sama lain untuk menjauh dari pulau tersebut, menghindari kemarahan roh-roh yang bersemayam di sana. Namun, di balik cerita kelam ini, muncul pula pertanyaan, apakah benar Ki Jagat adalah satu-satunya pihak yang bersalah? Ataukah ada konspirasi yang lebih besar di balik runtuhnya Pulau Harapan? Banyak yang percaya bahwa misteri ini belum sepenuhnya terungkap, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut terkubur di dalam sejarah pulau yang kini terlupakan.
Setelah tragedi besar yang meluluhlantakkan Pulau Harapan, kehidupan di pulau itu berubah selamanya. Ombak besar yang gelap terus menghantam pantai, seolah menjadi peringatan abadi akan kutukan yang diucapkan Raja Darmawijaya. Penduduk sekitar yang menyaksikan perubahan pulau dari kejauhan menyadari bahwa tempat itu tidak lagi sama. Mereka percaya, kata-kata terakhir sang raja telah menyatu dengan pulau, menjadikannya tempat yang abadi di bawah bayang-bayang kutukan. Kutukan Raja Darmawijaya tidak hanya mengubah kondisi fisik pulau, tetapi juga menciptakan batas antara yang hidup dan yang mati. Orang-orang yang mendekati pulau sering melaporkan perasaan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kabut tebal yang selalu menyelimuti pulau itu. Tidak ada seorang pun yang dapat tinggal di pulau tersebut lebih dari 1 malam tanpa mengalami mimpi buruk atau mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Mereka yang berani menjelajahi pulau menceritakan bahwa di tengah hutan terdapat pohon-pohon besar yang kulitnya menghitam, seolah terbakar oleh api yang tidak pernah padam. Di antara pohon-pohon itu, ada sebuah gua yang dianggap sebagai pusat kekuatan kutukan. Gua itu dikelilingi oleh patung-patung batu yang terukir dengan wajah-wajah yang penuh kesakitan. Menurut legenda, patung-patung ini adalah perwujudan dari mereka yang dihukum oleh kutukan Raja Darmawijaya. Kutukan itu tidak hanya mempengaruhi mereka yang tinggal di pulau, tetapi juga mereka yang berniat mengambil keuntungan darinya. Para bajak laut yang mencoba menjadikan pulau sebagai tempat persembunyian selalu berakhir dengan nasib tragis. Kapal-kapal mereka karam di sekitar pulau, dan tubuh mereka ditemukan terdampar di pantai dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa pulau itu dilindungi oleh kekuatan gaib yang tidak dapat dilawan oleh manusia biasa. Masyarakat sekitar memiliki keyakinan bahwa kutukan itu tidak akan pernah hilang, kecuali jika ada seseorang yang berhasil mengembalikan kehormatan Pulau Harapan. Namun, tugas ini bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk melakukannya, seseorang harus menenangkan roh-roh yang gelisah di pulau itu dan menemukan artefak suci yang disebut Mata Dewa. Artefak ini, menurut cerita, adalah kunci untuk mematahkan kutukan, tetapi keberadaannya tetap menjadi misteri. Banyak yang mencoba mencari Mata Dewa, tetapi tidak ada yang berhasil menemukannya. Setiap kali seseorang mendekati pulau dengan niat untuk menjelajah, mereka akan menghadapi serangkaian rintangan yang seolah dirancang untuk menguji keberanian dan niat mereka. Ombak yang tidak biasa, suara-suara gaib, dan bahkan bayangan yang bergerak di dalam kabut menjadi penghalang yang membuat banyak orang mundur sebelum mencapai daratan. Kutukan ini juga memberikan dampak pada laut di sekitar pulau. Para nelayan yang berlayar terlalu dekat dengan perairan Pulau Ombak Hitam seringkali melaporkan kehilangan arah, meskipun mereka telah berpengalaman dalam membaca bintang dan arah angin. Beberapa di antaranya bahkan tidak pernah kembali, meninggalkan keluarga mereka dalam kesedihan dan ketidakpastian. Kisah-kisah ini membuat banyak orang menganggap pulau itu sebagai wilayah terlarang yang harus dihindari. Meskipun banyak yang menghindari Pulau Ombak Hitam, ada pula mereka yang merasa tertarik pada misterinya. Para ilmuwan, pemburu harta karun, dan pecinta hal-hal mistis terus mencoba menembus rahasia pulau itu. Namun, mereka yang kembali dari perjalanan tersebut sering membawa cerita yang menyeramkan. Mereka berbicara tentang suara-suara yang memanggil nama mereka, jejak kaki yang muncul di pasir tanpa ada orang lain di sekitar, dan bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Para tetua di desa-desa sekitar percaya bahwa kutukan Raja Darmawijaya tidak hanya ditujukan kepada Ki Jagat dan keturunannya, tetapi juga kepada siapapun yang berniat mencemari kesucian pulau tersebut. Oleh karena itu, mereka mengajarkan generasi muda untuk menghormati pulau itu dan tidak mencoba mengganggu ketenangannya. Mereka juga mengadakan upacara tahunan untuk meminta perlindungan dari roh-roh yang dipercaya tinggal di sana. Namun, meskipun kutukan ini terus bertahan selama berabad-abad, ada yang percaya bahwa suatu hari nanti, seseorang yang berhati murni akan datang dan membebaskan Pulau Ombak Hitam dari belenggu kegelapan. Orang itu, menurut legenda, akan membawa kembali cahaya harapan ke pulau yang dulunya merupakan surga di bumi. Hingga saat itu tiba, Pulau Ombak Hitam akan tetap menjadi tempat yang dihormati sekaligus ditakuti, sebuah simbol dari kekuatan alam dan kutukan yang abadi. Legenda tentang Mata Dewa, artefak suci yang konon menjadi kunci untuk mematahkan kutukan Pulau Ombak Hitam, telah menjadi salah satu bagian paling menarik dari kisah ini. Mata Dewa digambarkan sebagai sebuah permata berbentuk bulat, dengan warna biru kehijauan yang memancarkan cahaya lembut. Artefak ini dipercaya memiliki kekuatan luar biasa, mampu menenangkan roh-roh yang gelisah dan mengembalikan kehormatan Pulau Harapan yang hilang. Namun, hingga kini,
Keberadaan mata dewa tetap menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Menurut cerita rakyat, mata dewa adalah pemberian dari para dewa kepada Raja Dharmawijaya sebagai simbol perlindungan bagi kerajaannya. Artefak itu ditempatkan di sebuah kuil suci di tengah pulau, yang dikelilingi oleh hutan lebat. Kuil ini, yang disebut Padepokan Lautan Cahaya, adalah tempat suci di mana Raja Dharmawijaya dan para pendeta melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Namun, setelah tragedi besar melanda pulau, kuil itu terkubur di bawah runtuhan, dan mata dewa pun hilang bersama dengan kejayaannya. Banyak yang percaya bahwa hilangnya mata dewa adalah salah satu penyebab utama dari kutukan yang melanda Pulau Ombak Hitam. Artefak itu tidak hanya berfungsi sebagai jimat pelindung, tetapi juga sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Ketika artefak itu menghilang, keseimbangan di pulau tersebut terganggu, membuka jalan bagi kekuatan gelap untuk merajalela. Oleh karena itu, menemukan dan mengembalikan mata dewa ke tempatnya dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan pulau ke keadaan semula. Meskipun tidak ada yang tahu lokasi pasti dari mata dewa, berbagai petunjuk tentang keberadaannya tersebar dalam bentuk simbol dan inskripsi kuno yang ditemukan di sekitar pulau. Salah satu inskripsi yang paling terkenal adalah prasasti di Gua Batu di dekat pantai timur pulau. Prasasti itu, yang ditulis dalam aksara kuno, menyebutkan bahwa mata dewa tersembunyi di bawah naungan pohon kehidupan, di mana air tidak pernah berhenti mengalir. Namun, interpretasi dari prasasti ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan pemburu harta karun. Banyak ekspedisi telah dilakukan untuk menemukan artefak ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Para penjelajah seringkali menghadapi berbagai rintangan yang tidak dapat dijelaskan, mulai dari kabut tebal yang tiba-tiba muncul, hingga suara-suara gaib yang menggiring mereka ke arah yang salah. Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan mengalami hilang ingatan setelah kembali dari perjalanan mereka, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba melindungi rahasia pulau dari tangan-tangan yang tidak layak. Salah satu cerita paling terkenal tentang pencarian mata dewa berasal dari tahun 1872, ketika seorang penjelajah Inggris bernama Sir Edward Whittaker memimpin ekspedisi besar ke Pulau Ombak Hitam. Whittaker, yang dikenal sebagai seorang arkeolog dan pemburu artefak, percaya bahwa ia dapat memecahkan misteri ini dengan bantuan teknologi modern pada masanya. Ia membawa tim yang terdiri dari para ilmuwan, pelaut, dan pekerja lokal, serta peralatan canggih seperti alat penggali dan peta kuno yang ia klaim berasal dari abad ke-15. Namun, ekspedisi Whittaker berakhir dengan tragis. Hanya beberapa minggu setelah tiba di pulau, komunikasi dengan timnya terputus. Beberapa bulan kemudian, kapal yang digunakan oleh ekspedisi itu ditemukan terdampar di pantai dengan kondisi rusak parah, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan para anggota tim. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah sebuah buku catatan milik Whittaker, yang berisi tulisan-tulisan aneh yang sulit dipahami, seolah-olah ditulis dalam keadaan panik. Salah satu kalimat terakhir dalam buku itu berbunyi, "Mata itu melihat kami tidak diizinkan mengambilnya." Cerita ini semakin menambah aura mistis di sekitar mata dewa. Banyak yang percaya bahwa artefak itu dilindungi oleh kekuatan gaib yang tidak dapat dilawan oleh manusia biasa. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mata dewa memiliki kesadaran sendiri, mampu menentukan siapa yang layak untuk menemukannya. Mereka yang dianggap tidak layak akan dihukum dengan cara yang tidak terduga, mulai dari kehilangan arah hingga menghadapi peristiwa-peristiwa supranatural yang mengancam nyawa. Namun, meskipun kisah-kisah menyeramkan ini terus beredar, masih ada mereka yang percaya bahwa mata dewa adalah kunci untuk memahami kebenaran di balik tragedi Pulau Ombak Hitam. Para peneliti modern mencoba menggunakan teknologi canggih seperti pemetaan satelit dan penginderaan jauh untuk mencari petunjuk tentang keberadaan artefak ini. Meski hasilnya masih minim, usaha ini menunjukkan bahwa misteri mata dewa tetap menjadi fokus perhatian bagi banyak pihak. Bagi masyarakat lokal, mata dewa bukan hanya artefak, tetapi simbol harapan yang telah lama hilang. Mereka percaya bahwa jika artefak itu ditemukan dan dikembalikan ke tempat asalnya, Pulau Ombak Hitam akan berubah menjadi Pulau Harapan sekali lagi. Namun, hingga saat itu tiba, mata dewa tetap menjadi misteri yang tersembunyi di balik ombak gelap, menunggu orang yang tepat untuk menemukannya. Di balik misteri Pulau Ombak Hitam, legenda tentang penjaga kegelapan menjadi salah satu cerita yang paling menyeramkan dan membuat banyak orang enggan mendekati pulau tersebut. Penjaga kegelapan digambarkan sebagai entitas gaib yang bertugas melindungi rahasia pulau,
termasuk keberadaan mata dewa dan kuil-kuil kuno yang terkubur di dalamnya. Tidak ada yang tahu pasti apakah penjaga kegelapan itu adalah satu makhluk atau sekelompok entitas, tetapi kisah-kisah tentang keberadaan mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mitos pulau tersebut. Menurut cerita rakyat, penjaga kegelapan muncul pertama kali setelah kutukan Raja Dharmawijaya. Konon, ketika Raja menghembuskan napas terakhirnya, ia memanggil roh-roh penjaga dari dunia lain untuk menjaga pulau dari siapapun yang berniat jahat. Roh-roh ini dipercaya menjelma menjadi berbagai bentuk, mulai dari sosok manusia berkabut hingga bayangan hitam yang tidak memiliki wujud tetap. Penjaga ini bukan hanya melindungi mata dewa, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menguasai pulau tanpa niat yang murni. Banyak saksi mata melaporkan pertemuan menyeramkan dengan penjaga kegelapan. Salah satu cerita terkenal adalah pengalaman seorang nelayan bernama Pak Darsan, yang pada suatu malam memutuskan untuk berlayar mendekati Pulau Ombak Hitam demi mencari ikan. Saat ia melewati batas perairan pulau, ia melihat bayangan besar bergerak di atas permukaan air. Bayangan itu menyerupai seorang wanita dengan rambut panjang yang berkibar seperti asap. Wanita itu berdiri di atas air, menatap langsung ke arahnya dengan mata yang bersinar merah. Ketakutan, Pak Darsan segera memutar balik perahunya, tetapi suara tertawa menyeramkan terus terdengar di belakangnya hingga ia berhasil menjauh dari pulau. Selain sosok wanita, beberapa pelaut juga melaporkan penampakan makhluk yang menyerupai ular laut raksasa dengan tubuh bersisik hitam dan mata kuning menyala. Makhluk ini sering muncul di sekitar kapal yang terlalu dekat dengan pulau, seolah-olah memperingatkan mereka untuk pergi. Mereka yang mengabaikan peringatan ini biasanya menghadapi nasib tragis, seperti kapal karam atau hilang tanpa jejak. Legenda tentang penjaga kegelapan tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari mereka yang mencoba menjelajahi pulau. Para pemburu harta karun yang berhasil mencapai daratan sering melaporkan perasaan diawasi, bahkan ketika mereka yakin tidak ada orang lain di sekitar. Mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka, tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Beberapa di antara mereka mengaku melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan, bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Penjaga kegelapan tidak selalu terlihat sebagai sosok fisik. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka merasa dihantui oleh mimpi-mimpi aneh setelah mengunjungi pulau itu. Dalam mimpi tersebut, mereka sering melihat wajah-wajah yang penuh amarah, mendengar suara-suara yang menuntut mereka pergi, atau merasa terjebak di dalam labirin hutan yang gelap. Mimpi-mimpi ini begitu nyata sehingga banyak orang terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah-olah mereka benar-benar masih berada di pulau. Meskipun cerita tentang penjaga kegelapan penuh dengan unsur menyeramkan, ada juga yang percaya bahwa mereka tidak sepenuhnya jahat. Beberapa penduduk lokal menganggap penjaga kegelapan sebagai pelindung suci yang memastikan bahwa pulau tidak akan dirusak oleh manusia yang tamak. Mereka percaya bahwa penjaga ini akan menunjukkan jalan menuju mata dewa hanya kepada mereka yang benar-benar memiliki hati yang murni dan niat yang tulus. Kepercayaan ini didukung oleh cerita seorang pemuda bernama Aditya, yang konon pernah berhasil mencapai pusat pulau dan menemukan sebuah patung kuno yang diakini sebagai petunjuk menuju mata dewa. Dalam perjalanannya, ia mengaku bertemu dengan seorang pria tua berjubah hitam yang memberinya nasihat untuk tidak melanjutkan perjalanan jika hatinya penuh dengan keraguan. Aditya, yang merasa terguncang oleh pertemuan tersebut, memutuskan untuk kembali ke desanya dan tidak pernah mencoba lagi. Namun, tidak semua cerita tentang penjaga kegelapan berakhir damai. Ada pula kisah-kisah tentang mereka yang mencoba melawan atau mengecoh para penjaga ini, hanya untuk berakhir dengan nasib yang mengerikan. Beberapa di antaranya ditemukan tewas di pantai dengan luka yang tidak dapat dijelaskan, sementara yang lain menghilang tanpa jejak, meninggalkan misteri yang tidak pernah terpecahkan. Keberadaan penjaga kegelapan menambah lapisan kompleksitas pada legenda Pulau Ombak Hitam. Mereka bukan hanya simbol dari kekuatan gaib yang melindungi pulau, tetapi juga pengingat akan bahaya keserakahan dan pengkhianatan. Hingga hari ini, cerita tentang penjaga kegelapan terus menjadi bahan pembicaraan, memperkuat keyakinan bahwa Pulau Ombak Hitam adalah tempat yang tidak boleh dianggap remeh. Bagi mereka yang percaya, penjaga kegelapan adalah penjaga setia dari sebuah rahasia besar yang menunggu untuk ditemukan oleh seseorang yang benar-benar layak. Namun, bagi banyak orang, mereka adalah alasan untuk menjauh, meninggalkan pulau itu dalam kesunyian abadi yang penuh misteri. Meskipun legenda Pulau Ombak Hitam dipenuhi dengan kisah-kisah menyeramkan, tidak sedikit orang yang justru tertarik untuk menjelajahi pulau tersebut demi mencari harta karun yang konon tersembunyi di sana.
Para pemburu harta ini yakin bahwa pulau itu menyimpan kekayaan besar, termasuk peninggalan kerajaan kuno dan artefak berharga seperti mata dewa. Namun, seperti yang sering dikatakan oleh penduduk lokal, harta di Pulau Ombak Hitam bukanlah hadiah, melainkan kutukan yang menunggu mangsanya. Perburuan harta pertama yang tercatat secara luas terjadi pada abad ke-17, ketika seorang kapten bajak laut bernama Jean Lafayette mendengar cerita tentang kekayaan Pulau Ombak Hitam dari seorang pedagang. Lafayette, yang dikenal sebagai pria tanpa rasa takut, memimpin armadanya menuju pulau tersebut dengan keyakinan bahwa ia akan membawa pulang emas dan permata. Namun, perjalanan itu berakhir tragis. Kapalnya karam di perairan dekat pulau, dan hanya segelintir awaknya yang berhasil selamat untuk menceritakan kisah mengerikan tentang makhluk bayangan yang menyerang mereka di malam hari. Sejak saat itu, puluhan ekspedisi lainnya dilakukan, tetapi hampir semuanya berakhir dengan kegagalan. Mereka yang berhasil mencapai daratan sering menghadapi tantangan yang tidak terduga. Banyak dari mereka tersesat di dalam hutan lebat yang tampaknya tidak memiliki ujung. Sebagian lagi jatuh sakit karena alasan yang tidak diketahui, seolah-olah ada sesuatu di pulau itu yang meracuni mereka secara perlahan. Bahkan mereka yang menemukan petunjuk tentang keberadaan harta karun seringkali tidak bisa keluar hidup-hidup untuk membagikan temuannya. Salah satu perburuan harta yang paling terkenal terjadi pada tahun 1935, ketika seorang petualang bernama Victor Charson memimpin tim ekspedisi ke Pulau Ombak Hitam. Charson adalah seorang pria yang ambisius, dengan keyakinan bahwa ia dapat menaklukkan apapun, termasuk kutukan pulau tersebut. Ia membawa serta puluhan orang, termasuk arkeolog, peneliti, dan tentara bayaran untuk melindungi mereka dari potensi bahaya. Namun, ekspedisi Charson tidak berjalan sesuai rencana. Saat mereka mendekati pulau, badai besar tiba-tiba muncul, menghancurkan sebagian besar peralatan mereka. Meskipun demikian, Charson tetap bersikeras untuk melanjutkan. Di dalam hutan, mereka menemukan reruntuhan kuno yang diduga merupakan kuil tempat mata dewa disimpan. Tetapi ketika mereka mencoba menggali lebih dalam, hal-hal aneh mulai terjadi. Anggota tim melaporkan mendengar bisikan-bisikan di udara, meskipun tidak ada siapapun di sekitar mereka. Beberapa di antara mereka mengaku melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, sementara yang lain mulai kehilangan arah dan berpisah dari kelompok utama. Dalam beberapa hari, lebih dari separuh anggota tim hilang tanpa jejak. Charson sendiri ditemukan tewas di depan sebuah patung kuno, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Hingga kini, penyebab kematiannya tetap menjadi misteri. Kegagalan demi kegagalan dalam perburuan harta ini tidak menyurutkan minat para petualang lain. Namun, semakin banyak orang yang mencoba, semakin banyak pula yang percaya bahwa pulau itu memiliki cara sendiri untuk melindungi rahasianya. Kutukan Raja Dharmawijaya dan kekuatan penjaga kegelapan dianggap sebagai penghalang utama yang tidak dapat dilawan oleh manusia biasa. Tidak hanya para pemburu harta yang menderita akibat ambisi mereka, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka karena orang-orang tersebut nekat pergi ke Pulau Ombak Hitam. Desa-desa di sekitar pulau juga terkena dampak, dengan banyak penduduk yang takut melaut karena khawatir akan terseret ke perairan pulau tersebut. Bagi mereka, pulau itu adalah simbol dari kehancuran yang tidak bisa dihindari. Meskipun demikian, perburuan harta tetap berlanjut, terutama di era modern. Dengan kemajuan teknologi seperti radar bawah tanah dan drone, para peneliti mencoba mencari jejak artefak kuno tanpa harus mendekati pulau secara langsung. Beberapa dari mereka mengklaim telah menemukan tanda-tanda keberadaan gua atau struktur di bawah permukaan tanah, tetapi tidak ada yang berani untuk memverifikasinya secara langsung. Ironisnya, semakin banyak teknologi yang digunakan, semakin kuat pula perasaan bahwa pulau itu menolak upaya manusia untuk mengungkap rahasianya. Sebuah perusahaan multinasional bahkan pernah mencoba melakukan eksplorasi besar-besaran pada tahun 2005, tetapi proyek itu dihentikan setelah serangkaian kecelakaan misterius yang merenggut nyawa beberapa pekerja. Perusahaan tersebut akhirnya menyatakan bahwa Pulau Ombak Hitam terlalu berbahaya untuk dijelajahi. Bagi masyarakat sekitar, semua kegagalan ini dianggap sebagai pengingat bahwa harta karun Pulau Ombak Hitam bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia biasa. Mereka percaya bahwa kekayaan sejati pulau itu bukanlah emas atau permata, melainkan pelajaran tentang keserakahan dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Hingga kini, mereka terus menjaga jarak dari pulau tersebut, meninggalkan rahasianya tetap terkubur di balik ombak gelap dan kabut tebal.
Pulau Ombak Hitam bukan hanya menjadi saksi bisu dari tragedi dan kutukan, tetapi juga menyimpan kisah-kisah tentang pengkhianatan dan pengorbanan yang memperdalam luka sejarahnya. Dalam setiap legenda yang diceritakan, pengkhianatan selalu menjadi pemicu utama kehancuran, sedangkan pengorbanan seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk menebus dosa. Bab ini menggali kisah-kisah kelam tentang bagaimana manusia melawan takdir mereka sendiri, seringkali dengan konsekuensi yang mengerikan. Pengkhianatan terbesar yang tercatat dalam sejarah pulau ini adalah peristiwa yang melibatkan Raja Dharmawijaya dan salah satu panglima perangnya, Arya Kumala. Arya adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada raja dan telah memenangkan banyak pertempuran untuk kerajaannya. Namun, di balik loyalitasnya yang tampak, Arya menyimpan rasa iri yang mendalam terhadap kekuasaan Raja Dharmawijaya. Ia merasa bahwa dirinya lebih layak memimpin kerajaan dan tidak ingin hidup dalam bayang-bayang raja selamanya. Kesempatan untuk mewujudkan ambisinya datang ketika Raja Dharmawijaya mempercayakan Arya untuk menjaga kuil tempat mata dewa disimpan. Arya, yang mengetahui nilai artefak tersebut, melihat ini sebagai peluang untuk merebut kekuasaan. Ia diam-diam bekerja sama dengan musuh kerajaan, menjanjikan mereka akses ke kuil sebagai imbalan atas dukungan mereka dalam kudeta. Pengkhianatan ini menjadi awal dari kehancuran besar yang melanda Pulau Ombak Hitam. Ketika pasukan musuh menyerbu kuil, Raja Dharmawijaya segera menyadari bahwa ada pengkhianat di dalam istananya. Namun, sebelum ia dapat mengambil tindakan, kuil itu sudah dilalap api, dan mata dewa menghilang. Kerajaan jatuh ke dalam kekacauan, dengan banyak rakyat yang kehilangan nyawa dalam pertempuran tersebut. Arya sendiri akhirnya dihukum mati oleh pasukan yang masih setia kepada raja. Tetapi sebelum ajalnya, ia bersumpah bahwa kutukan akan menghantui pulau itu selamanya. Kisah pengkhianatan ini diikuti oleh serangkaian peristiwa tragis yang melibatkan pengorbanan. Salah satu yang paling dikenang adalah pengorbanan Ratu Sita, istri Raja Dharmawijaya. Ketika raja sedang sekarat akibat luka-luka yang dideritanya dalam pertempuran, Ratu Sita memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada para dewa dalam upaya untuk menyelamatkan rakyatnya. Ia memanjatkan doa-doa di kuil yang hancur, memohon agar roh-roh yang marah diberi ketenangan dan pulau itu diselamatkan dari kehancuran total. Legenda mengatakan bahwa pada malam Ratu Sita mengorbankan dirinya, badai besar melanda pulau, menghancurkan apa yang tersisa dari kerajaan. Namun, badai itu juga membawa ketenangan sementara, seolah-olah para dewa menerima pengorbanannya. Tubuh Ratu Sita tidak pernah ditemukan, tetapi banyak yang percaya bahwa jiwanya tetap hidup sebagai penjaga pulau, melindungi mata dewa dari mereka yang tidak layak. Pengkhianatan dan pengorbanan juga tercermin dalam kisah-kisah modern tentang pulau ini. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa yang melibatkan dua pemburu harta karun bernama Herman dan Darwis pada tahun 1974. Kedua pria ini adalah sahabat lama yang memutuskan untuk bekerja sama dalam mencari harta karun di Pulau Ombak Hitam. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi tragedi ketika keserakahan mengambil alih. Setelah menemukan sebuah gua yang dipenuhi dengan emas dan permata, Herman memutuskan bahwa ia tidak ingin berbagi temuan itu dengan Darwis. Ia menyerang sahabatnya, meninggalkan Darwis terluka parah di dalam gua. Herman mencoba melarikan diri dengan membawa sebagian besar harta karun, tetapi ia tidak pernah berhasil keluar dari pulau tersebut. Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian di pantai, dengan tanda-tanda luka yang tidak dapat dijelaskan. Darwis sendiri berhasil diselamatkan oleh nelayan, tetapi ia kehilangan ingatannya sepenuhnya, seolah-olah pulau itu telah menghapus semua kenangan tentang apa yang terjadi. Kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa Pulau Ombak Hitam adalah tempat di mana keserakahan tidak akan pernah berbuah manis. Bahkan dalam mitos dan legenda, pengkhianatan selalu diikuti oleh hukuman yang berat, sedangkan pengorbanan adalah satu-satunya tindakan yang dihargai oleh kekuatan gaib yang melindungi pulau. Ada juga cerita tentang seorang pendeta muda bernama Jayanegara, yang pada abad ke-19 mencoba menenangkan roh-roh pulau dengan melakukan ritual suci. Ia mengorbankan seluruh kehidupannya untuk mempelajari mantra-mantra kuno dan berkomunikasi dengan roh-roh penjaga. Pada malam purnama terakhir dari ritualnya, Jayanegara menghilang tanpa jejak, tetapi banyak yang percaya bahwa ia berhasil mengunci sebagian besar kekuatan gelap yang mengancam pulau tersebut. Pengkhianatan dan pengorbanan terus menjadi tema sentral dalam semua cerita tentang Pulau Ombak Hitam. Kisah-kisah ini tidak hanya menggambarkan kompleksitas hubungan manusia dengan kekuasaan dan keserakahan, tetapi juga menunjukkan bahwa pengorbanan seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk menebus dosa dan mengembalikan keseimbangan.
Bagi masyarakat lokal, pelajaran dari cerita-cerita ini sangat jelas. Pulau Ombak Hitam adalah tempat yang harus dihormati, bukan dieksploitasi. Mereka percaya bahwa selama manusia tidak mampu mengatasi keserakahan dan pengkhianatan dalam diri mereka, pulau itu akan terus menjadi simbol dari kehancuran dan penyesalan. Pulau Ombak Hitam tidak hanya dikenal karena mitos dan misterinya, tetapi juga karena kutukan yang dipercaya melekat padanya. Kutukan ini telah menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi, membuat pulau itu tetap menjadi simbol kegelapan yang tidak terpecahkan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang memulai kutukan ini, tetapi sebagian besar cerita mengarah pada Raja Dharmawijaya dan pengkhianatan Arya Kumala. Kutukan Pulau Ombak Hitam tidak hanya berdampak pada mereka yang mencoba mendekati pulau, tetapi juga pada orang-orang yang bahkan hanya mendengar ceritanya. Banyak yang percaya bahwa menyebut nama pulau ini sembarangan dapat membawa nasib buruk. Para nelayan lokal, misalnya, pantang menyebut Pulau Ombak Hitam saat melaut. Sebagai gantinya, mereka menggunakan istilah Pulau Terlarang atau Tanah Gelap untuk merujuk padanya, seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan untuk memanggil roh-roh yang menghuni pulau. Menurut legenda, kutukan itu pertama kali diucapkan oleh Raja Dharmawijaya saat ia menghadapi kematiannya. Dalam keputusasaan dan kemarahannya terhadap pengkhianatan Arya Kumala, ia bersumpah bahwa siapapun yang mencoba menguasai Pulau Ombak Hitam akan dihancurkan oleh kekuatan gaib yang melindungi pulau tersebut. Raja juga memanggil kekuatan gelap untuk menjaga mata dewa, sehingga harta itu tidak pernah jatuh ke tangan yang salah. Sejak saat itu, kutukan mulai terasa. Gejala kutukan ini pertama kali terlihat ketika rakyat yang tersisa mulai meninggalkan pulau setelah kehancuran kerajaan. Mereka yang mencoba menetap di pulau itu melaporkan kejadian-kejadian aneh, seperti suara tangisan di malam hari, bayangan yang bergerak tanpa wujud, dan perasaan berat yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian besar dari mereka akhirnya meninggalkan pulau, meninggalkannya dalam kesunyian abadi. Namun, kutukan itu tidak hanya berhenti di pulau. Mereka yang membawa barang-barang dari Pulau Ombak Hitam sering menghadapi nasib buruk. Sebuah cerita terkenal di kalangan masyarakat lokal adalah tentang seorang pedagang yang menemukan patung kecil dari pulau itu. Setelah membawanya pulang, ia mengalami serangkaian kemalangan. Rumahnya terbakar, keluarganya jatuh sakit, dan akhirnya ia kehilangan semua hartanya. Patung itu kemudian dikembalikan ke pantai pulau tersebut. Tetapi pedagang itu tidak pernah pulih dari kehancurannya. Para ahli spiritual dan dukun telah mencoba untuk memecahkan kutukan ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Ritual-ritual yang dilakukan seringkali berakhir dengan kegagalan atau bahkan memperburuk keadaan. Salah satu ritual terbesar dilakukan pada awal abad ke-20 oleh seorang dukun terkenal dari wilayah tersebut, Ki Rangga. Ia membawa sekelompok muridnya ke pulau untuk mencoba memohon pengampunan dari roh-roh penjaga. Namun, malam itu, badai besar menghantam pulau, dan hanya sedikit dari mereka yang selamat. Ki Rangga sendiri ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Kutukan ini juga memengaruhi banyak ekspedisi modern yang mencoba mengeksplorasi pulau tersebut. Pada tahun 1982, sekelompok arkeolog dari luar negeri mencoba mempelajari reruntuhan yang tersembunyi di pulau. Mereka membawa peralatan canggih dan tim besar. Namun, dalam seminggu, mereka semua terpaksa kembali dengan tangan kosong. Alasan yang mereka berikan adalah gangguan tak terjelaskan yang menghalangi pekerjaan mereka. Beberapa dari mereka melaporkan kehilangan peralatan tanpa jejak, sementara yang lain mengalami kecelakaan aneh yang membuat mereka enggan melanjutkan penelitian. Meskipun banyak yang berusaha mencari penjelasan logis untuk kutukan ini, hasilnya selalu nihil. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ada fenomena alam yang tidak diketahui di sekitar Pulau Ombak Hitam, seperti medan magnet yang kuat atau gas beracun yang menyebabkan halusinasi. Namun, teori-teori ini tidak dapat menjelaskan semua peristiwa aneh yang terjadi, terutama yang melibatkan kematian atau kehilangan misterius. Penduduk lokal percaya bahwa kutukan ini akan tetap ada sampai kesalahan besar yang memulai semuanya ditebus. Mereka meyakini bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan menemukan mata dewa dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun, tidak ada yang tahu di mana mata dewa berada, dan bahkan jika mereka tahu, tidak ada yang berani mencarinya. Kutukan ini tidak hanya menjadi penghalang bagi para petualang, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat sekitar.
Mereka percaya bahwa kutukan itu adalah bentuk peringatan dari leluhur mereka tentang bahaya keserakahan dan pengkhianatan. Bagi mereka, Pulau Ombak Hitam adalah pengingat akan dosa-dosa masa lalu yang tidak boleh diulangi. Hari ini, kutukan Pulau Ombak Hitam tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Kisah-kisah tentang kutukan itu terus berkembang, menambah lapisan baru pada legenda yang sudah rumit. Apakah kutukan ini benar-benar berasal dari kekuatan gaib? Atau hanya hasil dari ketakutan kolektif manusia? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, Pulau Ombak Hitam adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam kegelapan yang tidak dapat ditembus. Di balik gelapnya legenda Pulau Ombak Hitam, tersembunyi kisah tentang cinta yang tragis, yang memperkuat kutukan yang melingkupi pulau itu. Kisah ini bercerita tentang sepasang kekasih yang cinta mereka terhalang oleh ambisi dan kehancuran, membawa dampak yang bertahan hingga berabad-abad. Kisah ini dikenal sebagai cerita Rara Melati dan Arya Jaya, dua jiwa yang terikat oleh cinta, tetapi dipisahkan oleh kekuatan takdir. Rara Melati adalah seorang putri dari keluarga bangsawan kecil di kerajaan yang diperintah oleh Raja Darmawijaya. Ia dikenal karena kecantikannya yang mempesona, yang bahkan disebut-sebut mampu membuat bunga layu karena malu. Sementara itu, Arya Jaya adalah seorang pemuda biasa, seorang nelayan yang tinggal di desa pesisir dekat Pulau Ombak Hitam. Meski berbeda kasta, pertemuan mereka di sebuah festival panen menjadi awal dari hubungan yang akan mengubah hidup mereka. Ketika Rara dan Arya saling jatuh cinta, mereka sadar bahwa hubungan mereka akan sulit diterima. Raja Darmawijaya memiliki rencana untuk menikahkan Rara dengan seorang pangeran dari kerajaan tetangga demi memperkuat aliansi politik. Namun, cinta mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Diam-diam, mereka bertemu di pantai, di tempat di mana mereka bisa melihat Pulau Ombak Hitam di kejauhan. Pulau itu menjadi saksi bisu janji-janji yang mereka buat, termasuk janji untuk bersama selamanya, apapun yang terjadi. Namun, hubungan mereka segera diketahui oleh pengawal kerajaan. Ketika berita itu sampai kepada Raja Darmawijaya, ia murka dan menganggap Arya Jaya sebagai ancaman bagi kehormatan keluarga kerajaan. Raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap Arya dan mengasingkannya ke Pulau Ombak Hitam, sebuah hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Rara Melati, yang mengetahui rencana ini, mencoba melawan perintah ayahnya, tetapi usahanya sia-sia. Pada malam sebelum Arya Jaya diasingkan, ia dan Rara Melati bertemu untuk terakhir kalinya di pantai. Dengan air mata mengalir, Rara memberinya sebuah liontin sebagai tanda cinta mereka. Arya berjanji bahwa ia akan menemukan cara untuk kembali, meskipun itu berarti menantang kutukan pulau tersebut. Ketika fajar menyingsing, Arya dibawa oleh perahu ke Pulau Ombak Hitam, meninggalkan Rara dalam kesedihan yang mendalam. Di Pulau Ombak Hitam, Arya Jaya menghadapi tantangan yang tak terbayangkan. Ia harus bertahan hidup di tengah hutan lebat yang penuh dengan bahaya dan kekuatan gaib. Namun, yang membuatnya terus bertahan adalah keyakinannya bahwa ia akan kembali kepada Rara Melati. Setiap malam, ia berdiri di pantai, menatap ke arah kerajaan, berharap ada tanda bahwa ia masih diingat. Tetapi waktu berlalu, dan harapan itu perlahan memudar. Di sisi lain, Rara Melati juga menghadapi penderitaannya sendiri. Ia dipaksa menikah dengan pangeran pilihan ayahnya, meskipun hatinya tetap milik Arya. Pernikahan itu tidak membawa kebahagiaan, hanya kehampaan yang terus menghantui hidupnya. Setiap malam, ia memandangi Pulau Ombak Hitam dari balkon istana, berharap Arya akan kembali seperti yang dijanjikan. Legenda mengatakan bahwa pada suatu malam badai, Rara Melati tidak dapat lagi menahan kesedihannya. Ia melarikan diri dari istana dan menaiki perahu kecil untuk menuju Pulau Ombak Hitam, dengan tekad untuk bertemu Arya meskipun itu berarti menghadapi kutukan. Namun, perahu itu tidak pernah mencapai pulau. Keesokan harinya, tubuh Rara ditemukan terdampar di pantai, dengan liontin yang ia berikan kepada Arya masih tergenggam erat di tangannya. Ketika berita kematian Rara sampai kepada Arya, ia patah hati. Dengan penuh kemarahan dan kesedihan, ia berteriak ke langit, memohon kepada dewa-dewa untuk mengembalikan kekasihnya. Tetapi jawabannya hanyalah keheningan. Dalam keputusasaan, Arya berjalan ke tengah hutan dan menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa ia menyerahkan dirinya kepada kekuatan gaib di pulau itu, menjadi salah satu penjaga kegelapan yang melindungi rahasianya. Kisah Rara Melati dan Arya Jaya
menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah Pulau Ombak Hitam. Banyak yang percaya bahwa roh mereka masih menghantui pulau itu, terjebak dalam lingkaran tak berujung mencari satu sama lain. Beberapa pelaut mengaku pernah melihat bayangan seorang wanita di pantai pulau, menatap ke arah laut dengan ekspresi sedih, sementara yang lain melaporkan mendengar suara lelaki memanggil nama Melati di tengah malam. Bagi masyarakat lokal, cerita ini adalah pengingat tentang bahaya mencintai tanpa batas dan konsekuensi dari melawan takdir. Mereka percaya bahwa pulau itu sendiri adalah simbol dari cinta yang tidak dapat direstui, menjadi tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang terus mencari kebahagiaan yang tidak pernah mereka dapatkan di dunia ini. Hingga kini, nama Rara Melati dan Arya Jaya masih dikenang dalam doa-doa masyarakat sebagai simbol pengorbanan dan cinta yang tidak akan pernah pudar. Tetapi mereka juga menjadi peringatan tentang bagaimana cinta, jika tidak dikendalikan, dapat membawa kehancuran yang jauh melampaui kehidupan itu sendiri. Pulau Ombak Hitam, dengan segala misteri dan kegelapannya, telah menjadi warisan abadi yang melampaui batas waktu. Bukan hanya sebuah tempat fisik, pulau ini mewakili simbol dari ketakutan, pengorbanan, cinta, dan kekuatan gaib yang tidak dapat dijelaskan. Warisan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya, tetapi juga oleh mereka yang mendengar cerita-cerita tentangnya. Bab terakhir ini menggali bagaimana pulau tersebut memengaruhi budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat, serta bagaimana kisahnya terus hidup hingga saat ini. Pulau Ombak Hitam telah menjadi bagian penting dari cerita rakyat lokal. Setiap generasi di desa-desa pesisir tumbuh dengan cerita tentang kutukan, harta karun tersembunyi, dan roh-roh penjaga yang menghuni pulau. Cerita-cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pelajaran moral yang mengajarkan pentingnya menghormati kekuatan alam, menjaga hubungan antar manusia, dan menghindari keserakahan. Dalam banyak keluarga, orang tua sering menggunakan cerita pulau ini untuk mengingatkan anak-anak agar tidak melanggar aturan atau bertindak ceroboh. Tradisi lokal juga dipengaruhi oleh keberadaan Pulau Ombak Hitam. Setiap tahun, masyarakat pesisir mengadakan upacara khusus untuk menghormati roh-roh yang dipercaya tinggal di pulau itu. Upacara ini melibatkan persembahan berupa bunga, makanan, dan dupa yang diletakkan di perahu kecil dan dihanyutkan ke laut. Ritual ini dianggap sebagai cara untuk menenangkan roh-roh penjaga dan memastikan keselamatan para nelayan yang berlayar di sekitar pulau. Warisan Pulau Ombak Hitam juga terlihat dalam seni dan sastra lokal. Banyak lagu, puisi, dan drama tradisional yang terinspirasi oleh legenda pulau tersebut. Salah satu lagu rakyat yang paling terkenal bercerita tentang Rara Melati dan Arya Jaya, dengan lirik yang menggambarkan kesedihan dan kerinduan mereka. Lagu ini sering dinyanyikan oleh para nelayan saat melaut, seolah-olah untuk mengingatkan diri mereka tentang pentingnya cinta dan kesetiaan. Namun, warisan pulau ini tidak hanya terbatas pada budaya tradisional. Dalam beberapa dekade terakhir, Pulau Ombak Hitam telah menarik perhatian para peneliti, pemburu harta karun, dan wisatawan yang penasaran. Mereka datang dengan berbagai tujuan. Beberapa ingin membuktikan keberadaan mata dewa, sementara yang lain hanya ingin merasakan suasana mistis pulau tersebut. Meskipun sebagian besar perjalanan ini berakhir dengan kegagalan, mereka telah membantu menyebarkan cerita pulau itu ke seluruh dunia. Bagi peneliti dan ilmuwan, Pulau Ombak Hitam adalah teka-teki yang menarik. Banyak teori telah dikemukakan untuk menjelaskan fenomena aneh yang dilaporkan terjadi di sana. Beberapa percaya bahwa pulau itu memiliki medan magnet yang kuat yang memengaruhi peralatan navigasi dan menyebabkan halusinasi. Yang lain menganggap bahwa keberadaan gas beracun dari dalam tanah dapat menjadi penyebab dari pengalaman-pengalaman yang tidak biasa. Namun, tidak ada teori yang mampu menjelaskan semuanya, sehingga misteri pulau ini tetap hidup. Warisan Pulau Ombak Hitam juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Meskipun pulau itu dianggap terlarang, cerita-cerita tentangnya telah menarik wisatawan yang ingin tahu lebih banyak. Beberapa penduduk lokal memanfaatkan ini dengan menjual kerajinan tangan, souvenir, dan layanan tur untuk memperkenalkan kisah pulau itu. Namun, mereka tetap menjaga batasan, memastikan bahwa wisatawan tidak mengganggu atau melanggar aturan tak tertulis yang telah lama dihormati. Namun, warisan ini tidak hanya membawa hal positif. Ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Beberapa orang yang mencoba mengeksploitasi pulau tersebut untuk keuntungan pribadi sering mengalami nasib buruk. Kisah-kisah tentang pemburu harta karun yang hilang, pengusaha yang bangkrut setelah berinvestasi di proyek terkait pulau,
dan ilmuwan yang mengalami kecelakaan misterius terus menjadi peringatan tentang bahaya mengabaikan kekuatan gaib pulau itu. Bagi penduduk lokal, Pulau Ombak Hitam adalah pengingat akan dosa-dosa masa lalu dan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Mereka percaya bahwa selama manusia tidak belajar dari sejarah, pulau itu akan terus menjadi tempat kutukan dan penderitaan. Namun, mereka juga melihat pulau itu sebagai simbol harapan, bahwa pengorbanan dan cinta sejati dapat memberikan makna bahkan dalam kegelapan yang paling dalam. Hingga hari ini, Pulau Ombak Hitam tetap menjadi subjek diskusi dan debat. Apakah kisah-kisah tentang kutukan dan hantu itu benar? Atau hanya hasil dari imajinasi kolektif? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang pasti, pulau itu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada budaya dan sejarah masyarakat sekitarnya. Pulau Ombak Hitam mungkin hanya sebuah pulau kecil di tengah lautan, tetapi warisannya jauh melampaui batas geografisnya. Kisah-kisahnya mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, bahaya keserakahan, dan pentingnya menghormati sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebagai tempat di mana mitos dan kenyataan bertemu, Pulau Ombak Hitam akan terus hidup dalam cerita-cerita yang diceritakan di sekitar api unggun, dalam lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para nelayan, dan dalam mimpi-mimpi orang-orang yang penasaran tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kegelapannya.